Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, bukan sebatas perkataan, tetapi perbuatan. Ya, sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 185, bait pertama sampai ketiga. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini Tuhan memberikan hari baru buat kami, memberikan kesegaran di dalam tubuh jasmani kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami mau mendengar pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mau mendengar isi hati Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, kuasailah dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh menyatakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dan setiap yang mendengar firman-Mu ini, agar kami semua juga mengerti, memahami, dan juga dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan manusia, kita adalah makhluk sosial. Dan cara hidup tolong-menolong adalah sesuatu yang wajar, yang bisa kita temui di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun, di dalam kenyataannya
belum tentu hal tolong-menolong itu terjadi. Apalagi di kota-kota besar, di mana orang lebih individualistis, sehingga dengan tetangga tidak kenal. Dan ketika ada tetangga kita yang mengalami musibah, entah itu sakit penyakit, entah itu karena kecelakaan, atau mungkin karena musibah kematian, kita seringkali tidak tahu. Nah, ketika ada musibah, apakah itu bencana alam, atau ada seseorang yang sakit parah, atau yang mengalami kecelakaan, bahkan ada yang mengalami kematian, ada banyak orang yang merasa kasihan, bahkan juga merasakan simpati atas musibah tersebut. Namun, banyak yang hanya sebatas kasihan, mengatakan kasihan ya, atau semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Hanya sebatas kata-kata yang menghibur. Mungkin ada beberapa orang yang lebih baik daripada itu, daripada hanya sekedar mengatakan kasihan, yaitu mau ikut mendoakan apa yang dialami, kesulitan dan penderitaan yang ada pada saudara yang dilihatnya. Itu baik, dan juga memang lebih baik dari hanya sekedar mengucapkan kata-kata kasihan atau kata-kata yang menghibur tadi. Atau mungkin juga bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi betul-betul dibawa di dalam persekutuan doa, di dalam persekutuan-persekutuan untuk mendukung di dalam doa. Atau juga disampaikan kepada pendeta untuk ditindaklanjuti. Nah, mari kita membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan ini menegur keras kepada kita, terutama orang-orang yang mempunyai harta, yang mempunyai kekayaan, tetapi tidak mau menolong, tidak mau membantu orang-orang lain atau saudaranya yang kekurangan, saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Ya, firman Tuhan ini betul-betul menegur dengan keras. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, jangan hanya omong doang, jangan hanya omdo, atau dulu sering orang bilang NATO, no action, talk only. Tapi nyatakanlah dengan tindakan dan perbuatan baik, perbuatan kasih di dalam kebenaran. Kristus
sudah memberi contoh dan teladan buat kita. Bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan mengapa kita tidak mau berbuat sesuatu daripada hanya mengatakan kasihan? Tahukah saudara-saudara bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan baik kepada orang lain, itu berarti kita melakukan untuk Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik yang kecil sekalipun, buat saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, yang memerlukan, yang ada di dalam penderitaan, yang ada di dalam musibah atau bencana alam, sesungguhnya kita sudah melakukan itu untuk Tuhan. Christian Nestle Buffy, seorang penulis di Amerika, dia banyak menuliskan kata-kata mutiara, quote-quote. Salah satu kata-kata mutiaranya adalah begini: perbuatan baik adalah bahasa yang dipakai oleh si bisu dan bisa didengar dan dipahami oleh si tuli. Jadi Buffy, penulis ini, mau mengatakan bahwa tidak dibutuhkan kata-kata, tapi dibutuhkan tindakan, perbuatan baik. Dan itu bisa dipahami oleh semua orang, termasuk dapat didengar oleh si tuli. Jadi bukan kata-kata, bukan hanya bahasa, tetapi perbuatan, tindakan. Alangkah dahsyatnya sebuah perbuatan menolong, perbuatan membantu, sekecil apapun. Saudaraku, mengapa kita harus berbuat baik? Firman Tuhan menegaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Ya. Dikatakan bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi, kenapa kita harus berbuat baik? Karena sebetulnya kita pun menerima kebaikan dari Tuhan. Dan kasih Allah tetap tinggal di dalam diri kita. Luar biasa, ya. Sungguh luar biasa. Jadi jika kita melakukan kebaikan atau sesuatu tindakan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, sesungguhnya kita pun menerima berkat dari Tuhan. Sungguh luar biasa, saudaraku.
ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita pun diberkati Tuhan. Itu alasannya mengapa kita berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, kita pun sebetulnya menerima kebaikan dari Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara semua, marilah kita tetap dan terus berbuat baik. Tidak hanya sekedar atau sebatas berkata, kasihan ya. Seperti sebuah jam dinding. Jam dinding, dia tetap berdenting, dia tetap berputar. Dilihat oleh orang atau tidak, dia tetap berputar. Dihargai oleh orang atau tidak, dia tetap berdenting. Diberi ucapan terima kasih atau tidak, dia tetap berputar. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan bertahun-tahun. Mari kita pun meninggalkan jejak perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan di atas pasir, kita akan meninggalkan jejak di belakang kita. Marilah kita tinggalkan jejak perbuatan baik kepada orang lain, kepada setiap orang. Ya, manusia dikatakan ada pepatah begini. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Dan manusia mati meninggalkan nama baik. Nama baik yang telah dilakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Perbuatan baik sekecil apapun itu, Tuhan menghargainya daripada hanya sebatas mengucapkan kata kasihan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya dan melayani untuk selalu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami sebelum kami beraktivitas, sebelum kami bekerja, sebelum kami berkarya dan melayani. Tuhan mengingatkan setiap kami untuk mau berbuat baik, bertindak daripada sekedar hanya mengatakan kasihan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami, menegur kami melalui firman yang Tuhan nyatakan pada pagi hari ini. Ajarilah kami untuk selalu mengingat dan juga menyimpan di dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pandemi COVID ini sudah semakin mereda. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena aktivitas kami sehari-hari dapat kembali kepada hal-hal yang
normal seperti biasa yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Tuhan, namun kami juga bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan pada pemerintah bangsa kami yang telah mengupayakan vaksin, juga para tenaga medis, para medis, para perawat yang melaksanakan vaksinasi dan juga merawat mereka yang terpapar COVID-19. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pandemi ini sudah semakin menyusut dan surut, bahkan kami berharap bahwa COVID-19 ini terhapus dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk upaya pemerintah di dalam penanggulangan semua. Dan juga kami bersyukur kalau setiap kami boleh melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar dan patuh, sehingga penyebaran ini sungguh-sungguh terhenti dan terhambat. Terima kasih Tuhan. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang meneguhkan mereka, memberikan iman kepada mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang boleh sembuh, dipulihkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit bukan karena COVID-19. Mereka yang sudah menderita sakit penyakit demikian lama, Tuhan kiranya menjamah mereka, menyembuhkan mereka dan memulihkan sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik, dapat bekerja dan juga melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Saat ini kami juga tetap berdoa untuk kegiatan gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu tetap bersaksi di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat, akal budi untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang masih banyak di dalam pergumulan kami yang Tuhan sudah tahu. Dan kami mau membawanya di dalam doa ini. Kiranya Tuhan mendengarnya dan Tuhan mau menjawab dan mengabulkan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu dengan segala kegiatannya supaya gereja-Mu tetap dapat bersaksi di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang dan garam di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia yang sudah mempersiapkan untuk Natal. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui mereka, sehingga melalui semua yang dilakukan, semua yang dipersiapkan, bahkan saat nanti kami boleh merayakan di dalam perayaan Natal maupun ibadah Natal, kami boleh sungguh-sungguh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melakukan apa yang sudah Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar berkata-kata kasihan, tetapi melakukan tindakan yang baik bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.